Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ba'du. Sahabat santri RB, kembali kita akan membahas tentang ilmu fikih kita. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu terkait dengan sholatul janazah atau sholat jenazah. Nah, sahabat santri RB, ketika kita hidup di masyarakat ini, tentunya sering kali kita ataupun saudara-saudara kita, tetangga kita terkena musibah, yaitu salah satu keluarganya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau meninggal dunia. Nah, tentu ketika kita sebagai seorang muslim itu memiliki kewajiban yang harus kita lakukan terhadap saudara kita yang telah tiada tersebut. Nah, hal ini yang akan kita bahas terkait dengan beberapa hal yang perlu kita lakukan kepada jenazah yang memang kita berada di lingkungan tersebut. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul janazah, sholat jenazah atau bab yang menerangkan tentang sholat jenazah. Soal madza yajibulil mayyit, apa saja perkara yang wajib kita lakukan terhadap seorang yang telah meninggal atau terhadap mayit? Jawabnya, yajibulahu tajhizu wa huwa ghusluhu wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnuhu wa dzalika kulluhu fardu kifayatin. Maksudnya, wajib kita melakukan terhadap mayit yaitu mengurusinya. Mengurusinya itu apa saja? Wahwa ghusluhu, yaitu memandikannya. Nah, tentunya namanya juga mayit, tentu tidak bisa untuk mandi sendiri. Makanya kita sebagai seorang muslim wajib memandikan saudara kita yang sudah tiada tersebut. Kemudian yang kedua yaitu watakfinuhu, yaitu artinya mengkafani atau mengkafani, memberikan kafan, membungkus jenazah tersebut dengan kain kafan ataupun dengan kain lain juga boleh. Itu karena yang zaman dulu tentunya pasti tidak ada kafan. Nah, itu seperti apa? Itu kalau untuk laki-laki itu minimal 3 lapis, dan untuk perempuan itu 5 lapis. Nah, seperti itu. Karena di sini di Mabadi Fikih Juzani ini belum diterangkan secara mendetail. Ini hanya sebagian ataupun garis besarnya saja yang akan saya sampaikan berdasarkan kitab ini. Kemudian yang selanjutnya washolatu alaihi, dan mensolatkan mayit tersebut. Jadi setelah memandikan, membungkus atau mengafani, kemudian kita wajib menyolatkan. Yang terakhir yaitu wadafnuhu, yaitu menguburkan jenazah. Wadzalika, dan perkara-perkara tersebut kulluhu, seluruhnya fardu kifayah, mempunyai hukum fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu apa? Di bab yang pertama sudah kita bahas kalau fardu dibagi menjadi 2. Yang pertama fardu ain dan yang kedua fardu kifayah. Fardu ain yaitu setiap muslim, laki-laki, perempuan yang sudah balik wajib melakukan hal tersebut. Kalau tidak dilakukan yaitu dosa. Nah, kalau untuk fardu kifayah, setiap muslim, laki-laki, perempuan wajib melakukan hal tersebut. Akan tetapi dalam ruang lingkup lingkungan, kalau sudah ada yang melakukan 1 orang atau beberapa orang, maka menggugurkan kewajiban dari orang yang lain. Nah, itu. Nah, dalam hal ini mengurusi jenazah, baik itu memandikan, mensolatkan, mengkafani, kemudian sampai menguburkan, itu hukumnya fardu kifayah. Kalaupun sudah ada beberapa orang yang sudah melakukannya, itu menggugurkan kewajiban yang lain. Akan tetapi jika tidak ada yang mau melakukannya, seluruh orang yang ada di lingkungan itu akan mendapatkan dosa yang sama karena tidak mau mengurusi saudaranya yang sudah tiada tersebut. Nah, kemudian sekarang ma kaifiyatus sholatu alal mayyit. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang bagaimana cara menyolatkan
orang yang telah meninggal atau mensolatkan jenazah. Tentunya ketika orang bertakziah itu yang baik yaitu pertama dia mensolatkan. Kalau untuk memandikan tentunya itu harus mahramnya. Kalau laki-laki ya orang laki-laki ataupun saudara-saudaranya. Kalau perempuan ya harus orang perempuan ataupun saudara-saudara ataupun keluarganya yang memandikan. Tapi untuk mensolatkan itu tentunya laki-laki perempuan bukan saudara pun juga memiliki kewajiban yang sama, walaupun hukumnya tetap fardu kifayah. Karena Nabi pernah bersabda, orang yang mensolatkan kemudian mengiring jenazah dan sampai menguburkan, dia mengikuti prosesinya, maka mendapatkan pahala yang besar seperti 2 gunung Uhud Jabalaini, yaitu gunung Uhud. Nah, 2 gunung Uhud yang sangat besar. Makanya ketika kita melayat, kita bertakziah, paling tidak ya kita harus mengikuti ataupun mensolatkan jenazah tersebut. Nah, selain hukumnya fardu kifayah, baik untuk kita untuk mengingat kematian, zikrul maut, itu juga kita mendoakan jenazahnya, mendoakan keluarganya, dan memang ini sudah disyariatkan oleh Islam. Nah, sekarang caranya mensolat